Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas BIPA A1, terdiri saya sendiri, Nida Rahmadina, teman-teman saya Hania dan Maulida Latifah. Kelompok kami mengambil tingkat 4 untuk pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Baik, hari ini kami akan menjelaskan hasil kerja kami mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran BIPA 4. Dalam sebuah RPP, tentunya ada judul dan identitas. Yang pertama, judul. Kelompok kami menuliskan judul dengan cara seperti ini. Rencana pelaksanaan pembelajaran dalam kurung RPP BIPA. Nah, dalam identitas, kelompok kami membuat atau mencakup seperti tingkat, pertemuan kompetensi, materi, dan alokasi waktu. Nah, untuk tingkat, seperti saya sebutkan sebelumnya, kelompok kami akan mengambil untuk tingkat BIPA 4. Tingkat BIPA 4 ini sudah menengah ke atas ya, jadi sudah tingkatan yang lumayan. Selanjutnya itu pertemuan materi ini akan kami terapkan pada pertemuan ke-1 atau pertama. Selanjutnya kompetensi. Kompetensi ini seperti kemampuan dari para pembelajar yang akan kami tekankan dalam kegiatan belajar mengajar ini, yaitu kompetensi mendengarkan. Selanjutnya materi. Materi yang akan kami berikan atau kami tampilkan kepada para pembelajar BIPA yaitu film pendek Indonesia. Film pendek Indonesia ini maksudnya film berdurasi pendek yang ada di Indonesia. Nah, jadi nantinya kami akan mengambil sebuah film berdurasi pendek yang akan menggambarkan situasi sosial, menggambarkan kebudayaan dari masyarakat Indonesia, sehingga film tersebut akan memberikan gambaran tentang Indonesia, memberikan informasi mengenai kebudayaan Indonesia, mengenalkan kepada para pembelajar BIPA. Yang terakhir yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu yang kami gunakan yaitu 1 kali 45 menit. Nah, dalam 1 kali 45 menit ini nantinya akan mencakup kegiatan pembuka atau pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang terakhir kegiatan penutup. Yang nantinya yang lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya nantinya. Baik, selanjutnya itu kompetensi. Ya, kompetensi yang kami tekankan tadi adalah mendengarkan kan. Nah, jadi standar kompetensinya yaitu pembelajar mampu mengidentifikasi serta mendapatkan informasi mengenai film Indonesia yang berdurasi pendek. Selanjutnya kompetensi dasar, pembelajar mampu mendapatkan informasi berupa tema, alur, latar, dan penokohan serta kosakata di dalam sebuah film Indonesia tersebut melalui keterampilan mendengarkan serta menyimak. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini berfungsi untuk memudahkan serta mengkomunikasikan maksud dari kegiatan belajar mengajar tersebut kepada para pembelajar, sehingga pembelajar lebih terfokus kepada kegiatan tersebut. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, pembelajar diharapkan mampu, yang pertama, mengidentifikasi kosakata dan elemen dari film Indonesia berdurasi pendek melalui keterampilan menyimak. Nah, selanjutnya itu menyampaikan ulang kosakata dan elemen dari film Indonesia berdurasi pendek dari keterampilan menyimak tersebut. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan pengetahuan serta tujuan keterampilan. Nah, untuk tujuan pengetahuan yaitu mengidentifikasi kosakata dan elemen dari film pendek tersebut. Yang selanjutnya yaitu tujuan keterampilan. Untuk tujuan keterampilan yaitu menyampaikan ulang kosakata dan elemen dari film pendek tersebut. Nah, keterampilannya adalah menyampaikan ulang atau berbicara. Selanjutnya yaitu indikator. Indikator pembelajaran berfungsi sebagai pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar para pembelajar.
Yang pertama yaitu pembelajar mampu mengidentifikasi kosakata baru dari film Indonesia berdurasi pendek yang akan diberikan oleh pengajar. Yang selanjutnya itu pembelajar mampu mengidentifikasi elemen seperti tema, alur, latar, dan karakter dari film Indonesia berdurasi pendek yang diberikan oleh pengajar nantinya. Yang ketiga yaitu pembelajar mampu menyampaikan ulang kosakata yang telah didapatkan dalam film berdurasi pendek tersebut melalui keterampilan mendengarkan serta menyimak. Yang terakhir, pembelajar mampu menyampaikan ulang elemen dari film berdurasi pendek yang telah didapatkan oleh mereka dari keterampilan mendengarkan serta menyimak. Baik, selanjutnya yaitu materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar akan dijelaskan oleh teman saya, Maulida Latifah. Maulida Latifah, silakan. Terima kasih, Nida. Jadi, pertama saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran. Di materi pembelajaran ini, kami mencakup dalam pengertian dari tema, alur, latar, tokoh, penokohan, serta film pendek yang berjudul Ke Jogja. Di sini, kami akan menjelaskan kepada pembelajar apa itu tema, apa itu alur dan contohnya, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Pengertian latar dan contohnya seperti latar tempat, latar waktu, latar suasana. Pengertian tokoh, pengertian penokohan, dan contohnya seperti protagonis, antagonis, dan tritagonis, serta kami akan menayangkan film Ke Jogja dan meminta para pembelajar untuk menyimak ceritanya. Kemudian adalah metode pembelajaran. Di RPP ini, kami memilih metode Building Knowledge of Text. Metode Building Knowledge of Text adalah metode di mana pengajar akan memberikan audio seperti rekaman suara atau film, dan kemudian pengajar meminta pembelajar untuk menyimak audio atau video tersebut. Setelah selesai menyimak, para pembelajar kemudian diberikan sebuah tugas berupa teks yang berkaitan dengan kegiatan menyimak yang sebelumnya sudah mereka lakukan. Mereka pun akan menjawab pertanyaan sebagai acuan jika mereka sudah menyimak dengan baik atau belum. Oleh sebab itulah kami memilih metode ini. Kemudian adalah media dan sumber belajar. Media dan sumber belajar di RPP kami ini adalah film Indonesia berdurasi pendek yang berjudul Ke Jogja. Adapun alasan kami memilih film ini karena film ini memiliki subtitle bahasa Inggris dan kosakata yang mudah dipahami. Selain itu, film ini juga menceritakan bagaimana culture dan suasana pedesaan yang ada di Indonesia. Lalu membandingkan bagaimana kebiasaan orang-orang yang tinggal di kota dan di pedesaan, serta mengajarkan bagaimana bersikap lebih sopan kepada orang lain. Next slide, please. Kemudian adalah langkah-langkah pembelajaran. Di langkah-langkah pembelajar ini terdapat 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di kegiatan pendahuluan ini dimulai dengan salam pembuka. Kemudian pengajar menanyakan kabar dan memeriksa kesiapan para pembelajar. Yang terakhir adalah pengajar menyampaikan materi dan tujuan dari pembelajaran. Alokasi waktu untuk kegiatan ini adalah sekitar 5 menit. Kemudian ada kegiatan inti. Pertama-tama adalah pembelajar menyimak film pendek yang diputar. Kemudian pembelajar diminta mempelajari beberapa kosakata dari film pendek yang diputar. Lalu pembelajar mengidentifikasi elemen yang terdapat dari film pendek yang diputar. Pengajar meminta kepada sebagian pembelajar untuk menyampaikan kosakata dan elemen yang didapatkan dari film pendek yang dilihat. Kemudian adalah pembelajar memahami informasi yang terdapat pada film pendek yang telah diputar. Terakhir adalah pembelajar menjawab berbagai pertanyaan yang informasinya berasal dari film pendek yang telah diputar. Alokasi waktu untuk kegiatan ini adalah sekitar 35 menit. Yang terakhir adalah penutup. Pengajar dan pembelajar menyimpulkan dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajar. Dan kemudian adalah pengajar menutup kegiatan belajar dan mengucap salam. Kegiatan penutup ini beralokasikan sekitar 5 menit. Sekian dari saya, kembali ke moderator.
Baik, terima kasih Maulida Latifah. Selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar akan dijelaskan oleh teman saya, Hania. Hania, silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan penilaian hasil pembelajaran, di mana penilaian ini dilakukan pengajar atas asesmen yang telah diberikan kepada pembelajar. Adapun indikator penilaian yang pertama adalah pembelajar diberikan latihan berupa soal berbentuk pilihan ganda. Kemudian pembelajar diminta untuk menentukan elemen yang terdapat pada kutipan dialog film pendek berjudul Ke Jogja. Adapun rubrik penilaian yang digunakan yaitu setiap jawaban yang benar akan mendapatkan skor 2 poin. Dan untuk bentuk lembar kerjanya nanti akan diperlihatkan di slide terakhir. Next slide. Untuk indikator yang kedua, yaitu pembelajar diminta untuk maju ke depan kelas untuk menyampaikan ulang kosakata baru yang mereka dapatkan dari film pendek berjudul Ke Jogja yang telah mereka tonton. Dan untuk rubrik penilaian yang digunakan, yaitu ada 2 aspek. Yang pertama menyimak, di mana ada 5 kriteria. Jika pembelajar sangat paham, maka skornya 5. Paham 4, cukup paham 3, kurang paham 2, dan jika tidak paham skornya 1. Dan aspek penilaian yang kedua adalah berbicara, di mana ada 5 kriteria juga. Jika pembelajar sangat lancar, maka skornya 5. Jika lancar saja, maka skornya 4, cukup lancar 3, kurang lancar 2, dan tidak lancar skornya 1. Next slide. Bisa dilihat, ini adalah lembar kerja pembelajar dalam bentuk soal pilihan ganda, di mana pembelajar diminta untuk memilih jawaban yang benar terkait tema, tokoh, latar, dan alur. Itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hania atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu penutup. Untuk penutup, sebelumnya telah kami jelaskan mengenai lembar kerja dan lain-lain tentang RPP BIPA tingkat 4. Nah, kami berharap RPP dan penjelasan kami dapat menjadi sebagai contoh serta gambaran bagi kalian yang akan membuat RPP di kemudian hari. Mohon maaf jika kami ada membuat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.